Satu langkah kecilmu adalah harapan besar bagi planet kita. Mari belajar, mari bertindak, mari selamatkan bumi. Salam guru hebat. Horas, perkenalkan nama saya Austin Tumanggor. Saya adalah seorang guru di TK Swasta Santo Mikael Pangururan yang terletak di pusat Kabupaten Samosir, Negeri Indah Kepingan Surga. Sekolah kami merupakan sekolah penggerak Angkatan 3 tahun 2023-2024. Di mana sekolah kami menerapkan pembiasaan baik 5S, senyum, salam, sapa, sopan, dan santun. TK Swasta Santo Mikael adalah sekolah yang terletak di pinggiran kota, di mana kesadaran lingkungan menjadi isu yang mendesak, terutama masalah kesadaran diri untuk menjaga kebersihan. Namun anak cenderung melihatnya sebagai tugas atau tanggung jawab guru dan pegawai sekolah. Anak sering kurang menyadari bahwa kebersihan lingkungan adalah tanggung jawab orang-orang yang ada di lingkungan itu sendiri. Sebagai guru, saya merasa perlu adanya pergeseran paradigma. Anak-anak di fase ini berada dalam tahap perkembangan di mana rasa ingin tahu mereka tinggi, tetapi kemampuan abstraksi mereka masih terbatas. Oleh karena itu, saya merancang sebuah praktik baik yang bertujuan untuk mengubah pengetahuan yang selama ini hanya berkutat soal angka, huruf, dan warna menjadi keterlibatan mendalam. Dari sekedar tahu menjadi merasa, bertindak, dan berkolaborasi. Saya merancang serangkaian aksi yang terstruktur, integratif, dan berbasis pengalaman. Aksi yang pertama, pemicu emosional menonton video Bumi Sedang Sakit. Saya menggunakan media infocus dan menyajikan video tentang kerusakan bumi yang terjadi akibat manusia yang tidak merawat bumi. Saya bercerita dengan narasi yang kuat, berfokus pada perasaan, bumi yang sakit karena kotoran dan sampah. Gambaran bumi yang sakit ditekankan agar anak paham bahwa bumi sedang tidak baik-baik saja akibat perbuatan manusia. Aksi ini adalah provokasi utama Reggio Emilia yang memicu empati, art karakter, dengan alat bantu visual yang langsung menciptakan konteks dan peran bagi anak. Untuk aksi kedua, petualangan, misi bersih-bersih kelasku. Anak diberi kesempatan untuk mengamati kelas yang saat ini mereka diami. Guru memberi misi bahwa anak adalah detektif bumi yang bertugas untuk mencari setiap sampah sekecil apapun. Lalu anak segera melaksanakan misinya, mulai dari menyapu, mengepel lantai yang basah, dan membersihkan meja. Untuk aksi ketiga, kreasi seni, bersama warnai bumi indah. Guru menyajikan gambar bumi yang sehat dan bumi yang sakit, serta memberikan kertas besar yang telah digambar bumi kosong. Anak secara berkelompok bersama mewarnai bumi indah sesuai kreativitas mereka. Hasil karya adalah bahasa visual anak yang merangkum semua pemahaman mereka tentang bumi sehat. Saya memancing refleksi, apa yang membuat bumi indah? Untuk aksi keempat, penguatan karakter. Aku suka sekolahku bersih. Anak diberi misi bahwa area sekolah adalah bumi kecil dan anak sebagai pahlawan bumi yang bertugas untuk mengubah bumi menjadi lebih indah. Mereka berkeliling halaman sekolah, tidak hanya mencari sampah yang terlihat, tetapi juga sampah yang tersembunyi di balik semak atau tanaman.
Anak juga diberi kesempatan menggunting bunga-bunga yang sudah tidak rapi. Setelah misi selesai, semua anak berkumpul sambil memperhatikan apakah hasil kerja mereka sudah memuaskan dan apakah mereka sudah merasa bahwa bumi akan sembuh. Yang menunjukkan proses dan perjalanan belajar anak bukan hanya produk akhir. Kepuasan mereka melihat hasil karyanya memungkinkan anak untuk menginternalisasi peran mereka sebagai penyelamat. Keterlibatan orang tua menutup lingkaran pembelajaran, misalkan dengan membiasakan anak ikut serta dalam hal kebersihan di rumah meskipun hal sederhana. Petualangan penyelamat bumi kecil ini tidak hanya mencapai tujuan kurikulum, tetapi juga memberikan dampak transformatif yang mendalam pada 3 pilar utama: murid, rekan sejawat, dan orang tua. Salah satu cara merawat tanaman adalah bagaimana menyiram tanaman. Anak-anak kini tidak hanya tahu tentang kata bersih saja. Anak juga tidak lagi berpikir bahwa kebersihan itu tugas orang tua dan tugas ibu guru di sekolah. Alat-alat kebersihan juga bukan lagi menjadi benda asing bagi mereka. Anak-anak usia 5-6 tahun kini mampu berpikir layaknya pahlawan cilik. Ketika melihat sampah, mereka tidak lagi merasa kotor. Namun dengan penuh kesadaran, mereka mengambil dan membuang ke tempat sampah. Ketika buang air, mereka terbiasa untuk siram sendiri, dengan harapan mereka juga dapat menerapkannya ketika berada di rumah dan berada di tempat umum. Rasa empati terhadap lingkungan terlihat jelas. Saat menjadi pahlawan bumi, ekspresi kegembiraan mereka saat menyembuhkan bumi sangat tulus. Praktik baik Eko-Edu membuktikan bahwa pembelajaran mendalam di taman kanak-kanak tidak memerlukan teknologi canggih, tetapi membutuhkan komitmen pedagogis untuk menghargai anak sebagai individu yang cerdas. Rasa empati, kekuatan untuk menjadi pahlawan bumi kecil yang bertanggung jawab. Metode Reggio Emilia telah berhasil mengubah TK swasta Santo Mikael menjadi bumi kecil, tempat eksplorasi yang penuh makna. Demikianlah praktik baik yang saya terapkan. Semoga dengan praktik baik ini membawa pengaruh positif untuk kita semua. Terima kasih. Pembelajaran kami hari ini sangat seru. Kami belajar tentang kebersihan. Saya jadi tahu menjaga tentang kebersihan. Terima kasih Ibu Guru, semangat selalu ya Bu. Ini saya sangat gembira. Kami belajar menjaga lingkungan yang bersih. Menurut saya, kegiatan yang dilakukan Ibu Ostin sangat relevan dan sangat menginspirasi. Saya juga melihat anak-anak bersemangat dan gembira menerima pembelajaran yang disajikan. Hal ini tentu dapat menjadi bekal yang baik bagi masa depan mereka. Terima kasih. Materi yang disampaikan oleh Ibu Ostin sangat menarik dan bermakna untuk dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Semoga melalui kegiatan ini dapat membekali anak untuk semakin mencintai lingkungan sekitar. Terima kasih.